Banyak orang tuh menganggap kalau Ustadz Abdul Somad itu radikal dan lain-lain. Padahal tidak seperti itu. Ustadz Somad tuh baik sekali memang dari bahasanya betul-betul kita bisa bilang Ustadz Somad tuh nasionalis sekali lah orangnya. Satu jam Ustadz Somad dakwah dan lucu semua. Lucu semua. Dan semua yang untuk sampaikan tuh ada satupun yang menurut beta tuh kayak masa sih yang ada tuh kayak macam pesan-pesan radikal yang disampaikan. Sama sekali Kakak John saya temukan. Yang ada kata-kata yang perpecahan, yang ada kata-kata yang menjatuhkan agama lain. Yang ada. Masih ada. Betul-betul dakwah yang menyejukkan. Yang bahkan beta sebagai orang Kristen pun waktu mendengar untuk dakwah tuh bahkan merasakan hal-hal yang menyenangkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Kakak John. Apa kabar? Sore Haikal. Baik. Akhirnya ketemu lagi. Ketemu lagi. Berapa lama? Satu tahun kayaknya. Satu tahun ketemu terakhir baku dapat. Haikal juga harus pergi ke Ki. Iya, pulang lihat orang tua tuh. Ya, tapi sebelum ketemu lanjut kita mau kasih selamat dulu. Selamat. Nah, akhirnya Haikal sudah mendirikan Stand Up Indo Ki. Terima kasih. Stand Up Indo Ki didirikan bulan November ya? Oktober awal. Dan sekarang sudah berkembang. Alhamdulillah. Dan itu juga berkat support dari Kakak John juga. Sebelum buat itu tuh sharing-sharing sama Kakak John, sharing-sharing. Butuh masukan, saran, dan Kakak John sangat bahkan beliau sangat senang banget kalau di K itu ada komunitasnya gitu. Jadi beta kayak tambah tabakar begitu. Akhirnya sudah langsung buat komunitas stand up Indo K, dan alhamdulillah sekarang ketemu anggota sudah 21 orang. 21 orang, ketemu open mic sudah 3 kali. Terus sudah ada kantor yang pakai ketemu punya anak-anak komika untuk isi acara. Sudah ada dapat job. Sudah ada job lah, meskipun ya baru mulai tapi tidak apa-apa lah. Job itu bonus lah istilahnya gitu. Tapi itu menunjukkan kalau sebenarnya memang butuh seorang eksekutor. Karena percuma katong sharing-sharing tapi ada eksekutor. Ada eksekusinya gitu ya. Betul. Tapi karena dieksekusi dengan baik, akhirnya kita turut senang juga lihat perkembangan stand up Indo K. Terima kasih Kakak John. Gitu. Ya mungkin someday Kakak John bisa show di sana, open mic di sana, insya Allah ya, amin ya. Amin. Beta rencananya itu kalau ada alangan sebenarnya, beta rencana memang tahun depan. Tahun depan. 2024 itu ada bikin show. Ya, beta spill dia punya nama show. Boleh. Jadi show-nya itu temanya Will You Marry Me? Will You Marry Me? Ya, Will You Marry Me. Jadi sebenarnya orang pikir apakah beta mau menikah sayang. Jadi sebenarnya nama show itu beta akan bahas banyak hal tentang pernikahan. Soal cewek-cewek sekarang itu yang suka menuntut cowok-cowoknya untuk cepat menikah, gitu. Kadang-kadang lu pikir kalau menikah tuh gampang begitu. Karena ada beberapa cewek yang motivasi menikah hanya karena dia punya teman sudah menikah. Dan tuntutan tongkrongan, sosial media. Dan itu banyak keresahan. Kebanyakan laki-laki itu stres gitu. Dan ternyata pernikahan memang semudah itu. Betul. Jadi banyak sih kumpulan keresahan tentang pernikahan, persiapan pernikahan. Pernikahan itu memang masuk dipersiapkan seperti apa, bla bla bla. Pokoknya pernikahan itu bukan sekedar gaya hidup, atau itu ibadah. Dan harus dipersiapkan dengan lebih baik, kayak contoh persiapan mental, ekonomi, dan lain-lain. Itu akan ada nanti di beta punya show tahun depan, dan insya Allah asik. Jadi salah satu tempat. Rencananya ada 3. Jadi puncaknya tuh di Ambon, Masohi. Masya Allah. Amin. Kita doakan semoga tour spesial show Kakak John nanti Allah Subhanahu Wa Taala lancarkan. Amin. Apalagi kan sudah ada stand up Indo K. Betul sekali, dan sudah pasti akan dibantu lah. Katong akan bantu. Masa stand up Indo K sih bisa bantu ya? Pasti bantu insya Allah. Itu segala sesuatu kita harus insya Allah kan. Amin. Tapi ketemu bahas apa hari ini? Jadi begini teman-teman. Hari ini kenapa beta dan Kakak John ketemu? Karena ada beberapa hal yang beta pengen tanya langsung di Kakak John, dan beta rasa hal yang beta mau tanyakan ini cukup menginspirasi dari segi sudut pandang manapun. Ini sangat menginspirasi jujur teman-teman, dan menginspirasinya tuh beta ada juga di situ gitu. Oh ya? Iya, beta ada di situ, dan don't tahu
kemarin waktu ada kunjungan ulama di Maluku, alhamdulillah kunjungan ulama bersama ketemu punya guru Habib Rifki Al-Hamid, Habib Rifki Al-Hamid bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad datang ke Maluku untuk safari dakwah. Dan bagaimana? Beta bingung mau bahas akan secara, karena beta excited, Kakak John, beta excited. Jadi ketong coba sebelum ketong bahas akan punya behind the scene, ketong to the point dulu. Kakak John salah satu komika pertama yang diposting langsung dari Ustadz Abdul Somad. Iya, betul. Dan Kakak John salah satu stand up komedi pertama di Maluku yang menjadi duta di majelis Habib Rifki Al-Hamid. Iya. Di majelis Ar-Rahma Ambon. Kebetulan beta juga di majelis itu. Betul. Dan catatannya orang Kristen yang jadi duta. Kakak John Kristen apa Protestan apa? Kristen Katolik. Kristen Katolik. Bayangkan Kakak John ini seorang Katolik tapi dia bisa jadi duta, dan Ustadz Abdul Somad bisa foto langsung dengan Kakak John. Bahkan makan juga ya. Makan bersama. Ya. Bahkan Kakak John diundang untuk stand up juga. Iya. Di acara dakwanya Ustadz Abdul Somad bersama Habib Rifki Al-Hamid. Dan Kakak John itu yang bikin, dan pasti orang-orang bertanya, Kakak John seorang Katolik, tapi kok bisa jadi duta? Iya. Terus kok bisa di notice sama Ustadz Abdul Somad, diposting di sosial media, dan beta pengen ketong sharing ke orang-orang ini. Behind the scene-nya kenapa sampai semua itu bisa terjadi? Jadi awalnya itu tahun lalu. Tahun lalu kan Ustadz Abdul Somad datang buat Maulid. Iya, Maulid Akbar, Maulid Akbar gitu. Di Islam Center. Islamic Center. Iya. Terus waktu itu kan itu ada posternya tuh besar lumayan di Batu Merah. Iya. Nah kan beta setiap kali lewat beta tuh lihat Ustadz Abdul Somad. Nah kebetulan beta tuh memang suka nonton punya beberapa video-video dakwah lah. Jadi sebelum Antua datang tuh Kakak John sering nonton video dakwah. Jadi sering nonton video dakwah karena ada banyak yang beta suka nonton video dakwah. Ada pendeta juga yang beta suka nonton. Pokoknya yang dakwahnya itu dibilangnya itu lucu. Maksudnya beta tuh senang kayak baca kok dong bisa lucu, bisa khotbah atau dakwah selucu ini dan bisa masuk ke tangkapnya kena begitu. Betul. Dan khotbah-khotbah itu kan menyenangkan dan menyeduhkan. Di lain sisi kan Ustadz Somad itu kan juga secara beberapa media itu kan di branding kayak macam radikal dan lain-lain tuh. Jadi hal-hal itu kayak macam kita penasaran. Kakak John penasaran apakah betul yang di framing media ini sesuai dengan kenyataan. Dan kita tuh pengen melihat langsung. Jadi akhirnya harus kita tanya per siapa ya? Aran ini kebetulan kan kita punya teman. Dia kebetulan tinggal di Waihaung juga. Okay. Terus beta bilang Aran beta ini mau pergi nonton Ustadz Abdul Somad. Oke. Saya bilang ya abang ini salah server itu. Terus beta bilang kita serius begitu. Karena beta bilang ulang-ulang kali. Jadi akhirnya dia bilang oh ya sudah ketemu pergi. Jadi akhirnya andai kalau hari itu Kakak John bilang di beta juga beta kaget juga. John pengen nonton gitu. Iya. Karena beta chat Randy juga. Oke. Chat Randy itu bilang Randy sebentar sore kan? Maksudnya yo abang ya bilang yo sampai ketemu ya. Abang server kah apa gitu. Dong saya sempat percaya gitu. Dong pikir karena Kakak John komedian, jadi Kakak John kayaknya jokes doang nih. Oke. Lalu akhirnya hari-harinya tiba, beta pergi. Bahkan itu suruh prepare Aran tuh, di posisi di mana beta yang kasih bangun Aran pulang ke rumah ke muka, beta siap-siap. Jadi beta sampai di sana tuh justru yang paling tempo setengah 6. Betul, dan kebetulan beta panitia. Ketong panitia untuk kegiatan Maulid dari Majelis Ar-Rahma Ambon. Iya. Beta yang dokumentasi kegiatannya. Lanjut. Beta telepon. Sampai telepon, Aran di mana? Kakak John, beta belum siap-siap ini. Masih tahu tempo, sudah Islam macam apa kamu? Harusnya dia lebih on time ya. Ini kenapa saya yang on time? Langsung karena dia tahu itu sebenarnya, jadi buru mandi. Akhirnya pas dia sampai, ya sekitar jam 6 atau mau setengah 7. Itu kayaknya dia yang mandi, dia langsung nyebur ke kolam. Aku harus cepat-cepat, orang Kristen yang aku bawa. Akhirnya dia sampai ke masuk. Jadi kita datang tuh memang belum terlalu banyak orang. Masih sedikit sekali kan. Kita datang tuh kan masih sedikit, ada cuma beberapa orang di depan sana. Dia pas beta sampai gitu langsung pegang tangan yang beta. Agak juga.
Semua Semua shock. shock. Karena kan ya ini kan acara Maulid Akbar. Acara Maulid Akbar. Ya maksudnya seng berekspektasi bahwa beta betul-betul datang. Kalau dakwanya tema toleransi masih masuk Masih akal. masuk akal. Kalau Kakak John datang nonton, ini Maulid dan Kakak John datang nonton, gitu. orang shock. Lalu beta memilih untuk duduk di bagian depan. Paling depan. Paling depan sekali. Dan beta pantau itu, Masya Allah. Jadi pas beta duduk bagian depan itu, sudah acara Maulidnya jalan. Ada satu momen di mana sebelum Ustadz Somad dakwah itu kan ada yang apa? Rekam. Bukan nyanyi nih apa? Solawatan. Salawatan. Iya. Siapa si Habib juga. Habib. Dia salawat kan itu, gitu, merinding. Habib Syauqi Al-Idrus. Dia waktu salawat itu ya pasti ambil dia sampai di bagiannya Muhammad itu, kita merinding. Kakak John merinding. Kita merinding dalam hati, ya Allah, maka ini kita punya hidayah gitu. Karena betul-betul merinding gitu. Nah, terus akhirnya sampai di Ustadz Somad dakwah. Ustadz Somad itu dakwah. 1 jam durasi. 1 jam Ustadz Somad dakwah dan lucu semua. Dan semua yang untuk sampaikan tuh ada satupun yang menurut beta tuh kayak masa sih ada tuh kayak macam pesan-pesan radikal yang disampaikan. Sama sekali Kakak John yang temukan. Ada kata-kata yang perpecahan, ada kata-kata yang menjatuhkan agama lain. Ada. Betul-betul dakwah yang menyejukkan, yang bahkan beta sebagai orang Kristen pun waktu mendengar untuk dakwah tuh bahkan merasakan hal-hal yang menyenangkan gitu, kayak ada tenang gitu ya, beberapa nilai-nilai kebaikan yang memang bisa diambil dari situ ya. Bahkan semua agama tuh menurut beta tuh mengajarkan kebaikan dan kita bisa ambil hal baik dari dakwah tersebut. 1 jam Ustadz Somad dakwah dan enak sekali. Kita waktu dengar Ustadz Somad dakwah 1 jam itu dalam hati ini kalau untuk tambah 5 menit fix beta masuk Islam. Sebenarnya itu ketemu usul tambah 5 menit. Lucu kan, jadi enak gitu. Nah waktu beta gitu si Aran ini dia rekam. Iya, jadi teman-teman pada saat Kakak John lagi fokus nonton dakwah, pas itu di momen lagi sholawatan rame-rame lalu direkam terus diedit kalau yang nonton ini ternyata Katolik, teman John yang edit. Videonya FYP viral. Jadi akan pas ada di momen yang ketemu selalu terus beta ada refleks ikut selawat. Kan banyak orang di situ kan, beta kan ya semungkin kayak refleksnya gitu. Nah, dia ambil pas di momennya beta mengikuti itu tuh. Pas momen Kakak John selawat. Iya, dan dia posting di TikTok rame viral. Bahkan di grup majelis viral ya. Dan kan beberapa teman di majelis itu tahu kalau beta kenal Kakak John. Bahkan orang bilang, Aikal, itu teman kamu. Iya, salam, maksudnya terima kasih sudah datang nonton. Jadi kayak alhamdulillah keluarga besar majelis Ar-Rahmah itu respect gitu loh. Respect dalam artian Kakak John datang sebagai simbol bahwa Maluku ini toleransi gitu. Toleransi dengan Ustadz Abu Somad yang di framing radikal. Ternyata Kakak John sendiri saksikan bahwa di dakwanya beliau ada unsur-unsur radikal. Justru banyak sekali dakwah yang dakwah tuh kalimat-kalimatnya itu justru kalimat-kalimat yang menyejukkan. Kalimat-kalimat yang sangat mempersatukan. Gitu, yang betul-betul mengajarkan kita tentang kesatuan, atau kebaikan. Itu kan hal-hal yang ternyata berendingan media selama ini kepada Ustadz Somad yang radikal sama sekali ada. Karena ini acara Maulid. Betul. Bukan acara toleransi. Betul. Kalau acara toleransi pasti beberapa dong berusaha untuk bersikap toleransi. Betul. Tapi ini acara Maulid yang dimana itu acara khusus untuk masyarakat orang Muslim gitu. Dan ada satupun kayak macam kata-kata Ustadz Somad itu yang seakan-akan itu menyinggung agama lain atau ada kata-kata yang radikal. Saya ada sama sekali. Betul-betul menyejukkan. Nah, kita menikmati sekali Ustadz Somad punya dakwanya gitu. Ada hal-hal yang beta bisa belajar juga dari situ. Itu kan yang paling penting. Karena menurut beta semua agama tuh mengajarkan kebaikan gitu. Dan teman-teman, setelah selesai kegiatan Maulid, acara dakwah Maulid, terus dia selang berapa bulan itu
berapa bulan atau berapa minggu tuh Habib Rifki Al-Hamid dalam majelis kan Habib Rifki punya program Habib Tour Cafe. Iya, ada duduk baca cerita dengan Habib. Iya, duduk baca cerita dengan Habib. Ini betul. cerita langsung ke Kakak John jadi duta. Jadi kegiatan berikutnya itu baca cerita dengan Habib. Jadi Habib Rifki punya konsep acaranya tuh ke kafe, lalu sharing-sharing tentang toleransi, ya, ada, perkembangan anak muda. Bintang tamunya juga ada sebagai ada Iya. pendeta. Jadi bincang-bincang toleransi. Bincang-bincang toleransi. toleransi. Jadi Habib Rifki undang Bapak Pendeta di Maluku dan waktu itu Habib Rifki kirim salam untuk undang Kakak John. Iya. Undang Kakak John. Betul. Dan Kakak John datang. Dan kita datang. Dan dipersilakan langsung masuk dan jujur di luar ekspektasi. Kakak John langsung Habib Rifki angkat menjadi duta Ar-Rahma Ambon. Beta tuh bahkan waktu beta datang pun ya beta cuma pengen datang saja, datang menyaksikan talk show-nya gitu-gitu kan. Cuman mau di akhir acara tiba-tiba Ustadz Habib Rifki undang beta untuk ke depan untuk menceritakan pengalaman beta mengikuti Maulid Nabi yang Ustadz Abdul Somad. Terus beta ceritalah beta punya pengalaman. Betul. Dan yang beta sangka itu ternyata efeknya itu bagus. Karena efek dari video beta itu kan akhirnya orang punya rasa toleransinya tumbuh lagi. Betul. Dan itu kan efek-efek yang baik sebenarnya. Efek-efek yang pesan baik. damai itu yang pengen katong kasih. Dan waktu itu setelah beta sharing cerita sedikit secara langsung Habib kayak gini, katong sepertinya langsung saja angkat John sebagai duta Majelis Ar-Rahma gitu. Maksudnya beta kan sempat shock. Betul. Bukan Kakak John saja, itu semua show. Masya Allah, semua setuju. Langsung setuju. Langsung kan beta mati kan, maksudnya tanya beta dulu lah. Bisa diskusi nih orang tua dulu. Dan itu momen, maksudnya ketong yang lama di majelis, maksudnya ketong belum tentu dapat privilege kayak Kakak John, dan menurut beta itu semua sudah jalannya begitu. Betul. Teman-teman, setelah selesai dari situ, Kakak John bikin show. Kakak John bikin show keberapa tuh Kakak John? Itu kita punya show ketiga. Show ketiga, Tawakal. Ya, judulnya Tawakal gitu. Tawakal. Itu kepanjangan dari singkatan dari tawa menggunakan akal. Tawa menggunakan akal. Jadi ketong boleh tertawa tapi harus pakai akal juga. Kebetulan itu sudah ada di Komika ID. Komika ID. Dia punya special show-nya sudah ada, bisa di-download lah. Bisa di-download. Jadi buat kalian semua yang mau nonton special show Kakak John, bisa cek di Instagram atau bisa download aplikasinya Komika ID. Di situ harganya berapa Kakak John? Harganya 75.000. Iya. Durasinya 1 jam ya? Durasinya 1 jam. Jadi situ kita bicara tentang kehidupan beragama di Kota Ambon. Bahkan pengalaman Kakak John diangkat jadi duta, terus pengalaman nonton Ustadz Abdul Somad gitu. Itu beliau bahas juga di situ. Nah, setelah semua selesai, Kakak John coba cerita waktu pas Ustadz Abdul Somad dan Habib Rifki tiba di Ambon. Yang momen-momen Kakak John dong baku dapat. Jadi waktu itu kita ketemu dengan Habib ajak kita minum kopi. Minum kopi. Sebelum acara. Oke. Sebelum acara tuh katong ada acara duduk baca cerita dengan Habib di El House dulu. Oh iya betul El House betul. Masih dulu baca cerita tuh, tapi Habib sudah kasih clue per beta kalau nanti ini Ustadz Somad mau datang. Ustadz Somad kan sama sekali belum tahu beta. Iya. Dan itu Ustadz Abdul Somad masih ditual. Setelah di Ambon. Ustadz Abdul Somad belum datang juga. Oh belum. Masih jauh hari. Oh. Jadi Ustadz Somad nanti ini Ustadz Abdul Somad mau datang. Pokoknya nanti kalau Ustadz Abdul Somad datang, John mesti hadir. Kita menyambut siap. Habib Rifki udah sounding jauh-jauh hari lah. Bahkan fun fact-nya adalah Habib Rifki yang pernah cerita beta sampai beta naik di panggung itu. Baru Ustadz tahu tuh kalau ada beta. Jadi selama ini Habib Rifki pernah kasih tahu kata, Ustadz ini ada punya duta orang pernah. Jadi akhirnya pas acara ibaratnya kayak dia ngalir aja, suasananya ngalir aja. Terus akhirnya acaranya malam itu. Di Santika Hotel. Kebetulan kebetulan di Santika. Hotel. Ada sedikit kerjaan, jadi kita ada di sini. Lanjut. Santika Hotel mempertemukan beta dengan Ustadz Somad luar biasa. Lanjut. Senang sekali. Aku cinta Santika Hotel. Lanjut. Oke. Jadi akhirnya waktu acaranya berlangsung, itu kan acaranya tuh kan Maulid yang sore, malamnya itu gala dinner. Iya. Jadi beta hadirnya tuh di gala dinner. Dan acaranya premium juga, maksudnya kayak dibatasi untuk undangan saja. Iya, karena Ustadz Abdul Somad barusan selesai dari tual. Iya. Jadi cukup capek juga waktu beliau bersama Habib Rifki Al-Hamid. Jadi akhirnya
waktu acara sementara berlangsung, terus akhirnya MC mempersilahkan beta. Tapi yang presiden itu Habib. Habib bilang kata ini katong punya salah satu duta untuk langsung memperkenalkan kepada Ustadz Abdul Somad. Lalu untuk mempersilahkan beta maju. Masya Allah. Jadi akhirnya beta maju ada dengan MC juga. Lalu katong ngobrol-ngobrol, terus ada beta stand up sedikit. Lalu beta memperkenalkan diri secara resmi para Ustadz Abdul Somad di depan gitu. Dan waktu beta stand up itu 30 menit. 30 menit. 30 menit. Wih, Beta lama juga. Tapi itu bisa. Stand up selama itu. Stand up selama itu. Dan lucu. Dan luar biasanya adalah Ustadz Abdul Somad tuh menikmati. Masya Allah. Bisa nanti saksikan di untuk YouTube juga. Siap. Untuk menikmati sekali, untuk menikmati. Dan setelah saya beta stand up itu kan, beta tuh kan yang penting sudah perkenalkan. Terus beta tuh langsung mau turun lalu mau ke pindah begitu. Tapi pas beta mau turun langsung Habib bilang, ayo John kesini dulu. Masya Allah. Duduk bersama Habib Rifki dan tangan saja. Salaman aja. Sampai beta salaman dengan Ustadz Abdul Somad, beta senang sekali. Kita salaman, terus habis salaman begitu tiba-tiba beta mau pergi, Ustadz Abdul Somad kata, mau kemana Bang John? Duduk dulu di sini. Masya Allah. Jadi secara langsung tuh beta duduk tuh diapit sama Ustadz Abdul Somad Dan Habib Rifki Al-Hamid. Masya Allah. Itu beta langsung kasih. Sepertinya ini sudah jalan ninja. Maksudnya saya masuk Islam nih. Kayaknya sebenarnya ini kayaknya hidayah deh. Jadi ada beberapa cerita yang bikin beta tuh seenakan dengan Abdul Somad, karena waktu beta dulu kan ini kan bukan orang sembarang. Kita tahu Ustadz Abdul Somad tuh ulama besar gitu. Jadi ya meskipun beta bisa cerita-cerita mencairkan suasana, tapi waktu beta duduk tuh beta bingung mau ngobrol apa. Tapi untungnya adalah Ustadz Abdul Somad yang buka pembicaraan duluan. Beliau yang buka pembicaraan dulu. Beliau yang buka pembicaraan dengan tanya, beta punya mama kabar. Tanya ke kerjaan ke mama. Iya. Karena waktu kan beta stand up tuh kan beta ada cerita soal beta mama tuh. Nah, terus saya kata mama kabar bagaimana? Masya Allah. Terus beta bilang kata Ustadz, mama kabar baik ini. Rupanya Ustadz itu sangat senang karena Ustadz itu jadi Ustadznya itu waktu tanya mama tuh kan ternyata Ustadz kan punya mama kan beberapa waktu lalu kan ibunya meninggal gitu. Dan untuk sangat mencintai untuk punya ibu. Jadi ketika untuk meninggal kita pun cerita untuk tersentuh. Dan untuk bilang kata John, selama katong masa hidup ya, itu mesti menghabiskan waktu dengan katong orang tua. Ya untuk juga menceritakan untuk punya penyesalan terbesar itu adalah tidak banyak menghabiskan waktu sama orang tuanya, sama mamanya. Gitu. Karena kesibukan dan lain-lain tuh. Makanya luar biasanya itu banyak hal sekali yang maksudnya secara atau singkat saja, tapi apa yang untuk bilang itu menyentuh sekali gitu. Dan yang paling luar biasa tuh waktu momen untuk kasih sorong piring per beta. Dia bilang Ustadz kayak begitu Ustadz. Langsung Bang John makan untuk yang diservis. Masya Allah. Kakak John diservis lah. Diservis langsung. Diservis langsung. Ayo John makan. Pas untuk mau angkat gelas untuk beta minum langsung kita, Ustadz, mohon maaf Ustadz, jangan seperti saya tidak enak kan, lama-lama saya mau masuk Islam ini. Lama-lama beta masuk Islam. Amin. Kalau Ustadz bagi lama-lama beta masuk Islam, kan jadinya saya enak begitu. Yang lebih bikin saya enak tuh apa tiba-tiba pas begini, Bang John, bisa kita foto sama-sama? Masya Allah. Masuk ya Allah, maksud Ustadz, masalah gitu kan. Jadi akhirnya beta pakai HP beliau. Jadi kalau macam melihat kan fotonya itu pakai HP beliau. Ya kan beta foto kan agak enak, gitu kayak foto. Setelah foto, yang bikin beta lebih enak lagi adalah Mas Bang John jangan marah. Itu bukan beta Bang John, itu mau asing enak lagi. Bang John yang jangan marah. Bolehkah Ustadz minta nomor WA? Masya Allah. Beta, Ustadz jangan begitu Ustadz. Beta kasih nomor dan ternyata untuk mengirim foto yang tadi foto untuk itu ke beta. Beliau langsung kirim secara personal langsung itu. Jadi saya satu-satunya komika yang punya kontak Ustadz Abdul Somad. Terima kasih Ustadz Abdul Somad sudah. Jadi bahkan sampai sahabat-sahabat Ustadz Somad tuh datang dan bilang kata, Bang John beruntung karena banyak pejabat dan banyak artis itu berusaha untuk. Tapi tidak dikasih. Tidak dikasih. Pejabat tuh sekelas pejabat tuh pengen dekat dengan Ustadz Abdul Somad tapi tidak dikasih. Makanya beta bilang beta itu kayak berkah per beta lah. Berkah banyak hal yang beta dapatkan dari Ustadz Abdul Somad. Dan yang paling luar biasa adalah ketika akhirnya Ustadz Somad ke depan lalu untuk berbicara itu ada untuk juga
notice tentang beta. Ada di YouTube Ustadz Somad, nanti teman-teman Masya lihat ya. Allah. Itu ada bicara sedikit tentang beta, penggambaran beta gitu. Dan, Mungkin bisa cek di YouTube. iya, Ustadz Abdul Somad Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. di Gala Dinner di Ambon. Dan itu untuk mengungkapkan untuk bahagia karena Allah mengirimkan beta juga toh gitu. Dan kayak macam untuk bilang kata betul kata orang kalau saya tidak mungkin bisa bicara kepada kaumnya gitu dengan bahasa ini. Tapi dengan adanya Bang Jon itu Abang Jon bisa menjelaskan tentang saya gitu, bahwa memang atau saya mungkin mau bilang Ustadz Somad, saya mungkin datang ke orang biasa bilang kata beta saya radikal, pasti percaya gitu. Harus dari kaumnya Harus Kakak dari Jon. kaumnya, dengan bahasanya beta begitu. Makanya Dan berdasarkan riset sendiri Kakak Jon datang langsung. iya. Dan ini kan pentingnya supaya banyak orang tuh menganggap kalau Ustadz Abdul Somad itu radikal dan lain-lain. Padahal tidak seperti itu. Ustadz Somad tuh baik sekali memang, dari bahasanya betul-betul kita bisa bilang Ustadz Somad tuh nasionalis sekali lah orangnya. Bahkan Kakak Jon, beta pantau pas waktu Kakak Jon mulai tampil. Terus waktu itu beta tidur. Beta sempat ketiduran, kaget bangun. Beta lihat postingan rame, semua orang repost postingan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad selfie dengan Kakak Jon, lalu posting di beliau Instagram pribadi. Ya, kan yang pertama tuh beta yang posting dulu. Kakak Jon pertama posting. Beta posting. Kakak Jon posting saja, kotong shock, kotong shock asli. Beta shock. Banyak yang shock, banyak yang bilang kata paling beruntung nih. Tapi beta yang paling shock Kakak Jon, karena maksudnya beta dari awal tahu Kakak Jon punya perjalanan ini, perjalanan sampai tinggi nonton dakwah, buat show, terus diangkat jadi duta dari Habib Rifki. Bahkan Kakak Jon tahu waktu ke Ustadz Abdul Somad datang di Tual di K Maluku Tenggara, ketong panitia. Bahkan beta yang foto saja, beta sing ada foto sendiri dengan Ustadz Abdul Somad, sing ada. Jadi kayak betul-betul Ustadz Abdul Somad susah sekali orang masuk. Maksudnya orang padat terus. Ini beta malah untuk yang Anto yang foto. ajak selfie. Masya Allah, saya mau bicara apa? Sebenarnya yang bikin heboh itu adalah karena Ustadz Somad posting di Instagram. Posting di Anto punya Instagram. Feed Instagram. Di feed lagi, baru Anto follow Kakak Jon. Iya, untuk fallback. Jadi beta termasuk sahabat Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Dan ini semua maksudnya luar biasa. Habib Rifki Al-Hamid, Ustadz Abdul Somad, dakwah membawa pesan-pesan toleransi yang tinggi, sampai bisa menginspirasi Kakak Jon untuk datang ikut nonton dakwah. Nah, ini alasan kenapa beta kepengen sekali ketemu Kakak Jon dan ketong sharing-sharing cerita tentang kejadian Kakak Jon diundang ini. Dan jujur ini beta secara pribadi dari sudut pandang manapun ini inspirasi dan kalau saya salah yang datang waktu Maulid yang Ustadz Abdul Somad pertama kali datang, yang Kakak Jon nonton itu, kalau saya salah 2.000 ke 3.000 orang itu. Dan bayangkan di antara 2.000 atau 3.000 orang cuma satu orang Katolik yang nonton, itu Kakak Jon. Dan kayak inspirasi lah Kakak Jon. Dan beta pribadi, apalagi sekarang beta coba berkarir di stand up comedy, dan beta lihat Kakak Jon, Ustadz Abdul Somad kayak apresiasi, kayak Masya Allah, beta langsung bilang saya kalau Kakak Jon ini komedi toleransi begitu. Kita sampai tetap masih shock begitu. Jadi beta juga sering berekspektasi untuk kayak macam ketemu langsung dengan Ustadz Abdul Somad gitu. Betul. Setidaknya kayak sudah bisa menyapa dan bisa stand up saja cukup ibaratnya gitu lah. Itu standarnya sudah itu saja lah gitu. Tapi ini Masya Allah, beliau ikut sharing, beliau foto bersama. Bahkan beliau punya baju, merchandise dan tanda tangan. Bahkan ditulis sahabat saya Jon Narat Masih. Aduh. Tapi yang luar biasa sebenarnya adalah doanya. Masya Allah. Doa dari Ustadz Abdul Somad itu yang luar biasa gitu. Jadi beta merasa juga diberkati lah, kalau orang biasa orang Muslim kata diberkati gitu. Makanya menurut beta kalau katong bicara soal agama, tentunya di Indonesia tuh katong ada lima agama ya. 5 agama. 5 agama, dan semua agama tuh mengajarkan tentang Kebaikan. kebaikan. Itu yang paling penting. Jadi
yang perlu katong menjadikan agama itu sebagai penghalang katong untuk melakukan kebaikan. Yang ada yang salah kita pergi sudah mendengarkan dakwah. Betul. Cuma kan ya tata cara ibadah atau tata cara sholatnya itu kan masing-masing punya. Iya. Cuma kita rasa dakwah dan khotbah itu, apalagi sekarang di TikTok tuh kan banyak juga khotbah dari pendeta, khotbah dari ustadz yang kalau macam dari agama-agama manapun diangkat, kalau ada sisi baiknya diambil. Diambil. Ya, betul. Karena kita kan negara majemuk yang beragam. Masya Allah. Dan beta pribadi maksudnya bagaimana kayak sangat menginspirasi lah. Dan terima kasih banyak Kakak John. Maksudnya beta juga yang berpikir kalau ini bisa sangat menginspirasi. Yeah. Cuman seandainya kalau dari apa yang beta lakukan ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman atau motivasi untuk anak-anak muda Maluku untuk hidup bertoleransi lebih tinggi lagi, ya bagus begitu. Kan yang paling penting kan ya katong semua itu bersaudara. Betul. Masya Allah. Dan beta ya itu sempat foto yang Ustadz Somad ke belum? Sudah, tapi fotonya rame-rame. Tapi beta foto beliau saja beta paling. Coba kau tangan ini. Ini tangannya dipegang oleh Ustadz Somad. Insya Allah. Dan luar biasa. Dan jujur sekarang pokoknya Ana sedang mau bicara apa ya? Ana pokoknya saya karena kau itu yang berproses dan melihat dari awal beta datang sampai akhirnya bisa ketemu sama Ustadz Abdul Somad, ya itu kayak macam kau tuh kayak macam menyangka begitu. Iya, Masya Allah. Kau yang menyaksikan proses, kayak beta datang cuma duduk nonton sampai akhirnya bisa gitu. Dan beta juga yang menyangka bisa sampai sedekat itu dengan Ustadz Abdul Somad gitu. Kak John, terima kasih banyak. Sama. Terima kasih banyak atas waktunya, atas sharing-sharingnya, dan beta mau ucapkan jazakallah khairan kasiran buat Habib Rifki Al-Hamid, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, keluarga besar Majelis Ar-Rahmah, keluarga besar Front Pemuda Islam Maluku yang mendatangkan Ustadz Abdul Somad di Kepulauan K. Melalui Habib Rifki Al-Hamid. Luar biasa. Dan semoga dengan vlog ini, video ini bisa menginspirasi ketong semua bahwa ketong hidup harus bertoleransi, saling menghargai. Ketika ketong dapat info-info yang menjudgment suatu agama atau menjudgment tokoh-tokoh agama, jangan ketong memecah belah, ketong jangan langsung termakan dengan itu. Ketong harus cari tahu dulu, ketong harus belajar dulu, ketong harus observasi dulu. Informasinya betul kan? Iya, jangan langsung kayak termakan lewat sosmed saja. Kayak Kakak John, bayangkan beliau selalu nonton Ustadz Abdul Somad punya dakwah, dan beliau tahu kalau Ustadz Abdul Somad di framing sebagai radikal, tapi beliau datang nonton. Beliau datang nonton dan beliau saksikan sendiri bahwa ternyata tidak ada unsur radikal dalam dakwah Ustadz Abdul Somad. Nah, itu salah satu bukti bahwa kotong sudah dewasa begitu. Kotong harus bisa membedakan mana provokasi, mana yang betul-betul orang dakwah menyampaikan kebaikan begitu. Jadi semoga kotong semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke guys, itu saja, dan jangan lupa teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube Kakak John Narat Maseh. Doakan juga Haikal sekarang sudah mau merintis sebagai komika. Amin. Bisa sukses sebagai seorang komika juga. Terima kasih senior tetap senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.